ibu guru wali kelas 5 sedang sakit, maka kita akan belajar bersama-sama. Ini kelas 5 dan yang ini kelas 4. Kita belajar bersama-sama hari ini, tidak boleh ribut. Ya. Hari ini kelas 4 akan belajar tentang perkembangan teknologi, komunikasi, dan produksi. Sedangkan kelas 5 akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dengan tujuan pembelajaran seperti ini. Yang pertama, Ibu berharap anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian teknologi transportasi untuk kelas 4 ya, kelas 4. Lalu yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat mendeskripsikan perkembangan teknologi transportasi. Lalu yang berikutnya, Ibu juga berharap anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh perkembangan teknologi transportasi. Lalu yang berikutnya, anak-anak dapat menyebutkan kekurangan dan kelebihan perkembangan teknologi transportasi. Itu adalah tujuan pembelajaran dari kelas 4. Yang berikut ke kelas 5. Untuk siswa kelas 5, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu berharap melalui tanya jawab, anak-anak dapat menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan tentang hubungan cahaya dengan penglihatan. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat mengenal sifat-sifat cahaya. Yang berikutnya, anak-anak dapat menggunakan cahaya dalam berbagai alat optik. Kita masuk pada materi ya anak-anak. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi untuk anak-anak kelas 4. Sebelum anak-anak kelas 4 mendengarkan materi, anak-anak kelas 5 Ibu harap untuk membaca buku pelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Oke, sekarang anak kelas 4 perhatian. Yang pertama adalah perkembangan teknologi produksi. Coba perhatikan anak-anak kelas 4, gambar mobil di depan. Ini adalah termasuk teknologi produksi mesin. Ya. Mobil ini dia dapat memudahkan kita untuk bepergian kemana-mana ya. Kalau dulu anak-anak ketika kita mau bepergian, kita pasti menggunakan apa? Siapa yang bisa menjawab? Kalau mau pergi kemana-mana pakai apa? Sebelum ada mobil. Kelas 4 pakai apa? Contoh apa? Kuda ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman sudah ada teknologi produksi, misalnya mobil yang bisa memudahkan kita untuk bepergian ke mana-mana. Kelas 5 bukunya dibaca kelas 5. Lalu yang berikut, ini adalah teknologi masa lalu dan masa kini. Perhatikan anak-anak, ini adalah contoh teknologi masa lalu ya. Untuk membawa hasil panen ini, orang tua kita dulu menggunakan gerobak sederhana ini dengan bantuan apa ini? Kerbau. Kelas 4, kelas 5 tentang sifat-sifat cahaya, baca buku. Ya. Tetapi sekarang perhatikan gambar yang ada di bawahnya, anak-anak. Jadi dulu orang tua mengangkut hasil panen menggunakan tenaga kerbau. Sekarang untuk memanen padi, lihat gambar yang ada di bawah, sudah menggunakan alat pemotong, mesin pemotong padi. Kalau dulu masih manual. Yang berikutnya, tadi tentang perkembangan teknologi ya. Lalu yang kedua tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kalau zaman dulu anak-anak, untuk berkomunikasi siapa yang bisa menjawab? Menggunakan alat komunikasi
gong di situ ya. Tetapi sekarang seiring perkembangan zaman, anak-anak bisa memperhatikan ada gambar apa ini? Telepon. Ini gambar apa yang di bagian bawah? Berarti komunikasi, alat komunikasi sudah mengalami perkembangan. Dari yang dulu misalnya pakai trompet atau kembang api, kentongan atau merpati kos. Pernah dengar toh? Pernah belajar tentang itu toh? Sekarang sudah mengalami perkembangan. Jadi alat-alat komunikasi itu sudah berkembang. Yang berikutnya, ya, ini adalah contoh alat komunikasi masa kini. Tadi yang di atas adalah alat komunikasi masa lalu ya. Trompet, kerang, kembang api, kentongan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba perhatikan kelebihan daripada trompet. Biayanya sangat murah. Lalu kalau kerang hanya mencari di pantai. Lalu kekurangannya, jika tempat yang dijangkau jauh tidak terdengar. Ya toh? Tidak terdengar toh? Kalau satu di Prekondi, satunya ada di Lelejangi, kalau pakai trompet pasti tidak terdengar. Tetapi kalau menggunakan alat komunikasi yang modern seperti ini, di mana saja kita bisa mendengar. Ya, yang berikut tentang perkembangan teknologi transportasi. Jadi alat-alat transportasi pun mengalami perkembangan. Dari yang dulu seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa untuk bepergian kemana-mana kita zaman dulu masih menggunakan kuda, sekarang sudah ada mobil. Jenis-jenis teknologi transportasi itu terdiri dari transportasi darat dan laut dan apa lagi? Contoh transportasi masa lalu dengan menggunakan tenaga angin. Coba perhatian. Ini adalah gambar perahu layar. Ini termasuk teknologi transportasi pada zaman dahulu atau masa lalu. Jadi belum ada mesinnya. Perahu ini di sini menggunakan tenaga angin, belum ada mesin. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka sudah ada kapal yang memiliki mesin. Jadi yang berikut menggunakan tenaga orang. Ya, perhatikan. Ini dulu kalau untuk memikul kayu ini ditaruh di punggung atau dibawa bersama. Tapi sekarang sudah ada alat yang bisa digunakan untuk membawa kayu, misalnya digunakan mobil. Lalu yang berikut, ini yang masa lalunya ya, menggunakan tenaga hewan. Lalu menggunakan aliran air. Jadi kayu itu dialirkan melalui air. Lalu ada yang menunggu di bagian bawah untuk mengambil kayu tersebut. Transportasi masa kini tadi adalah transportasi contoh transportasi masa lalu. Transportasi masa kini ini perhatikan ada sepeda. Lalu di bagian bawah ada gambar apa? Bis. Ini termasuk transportasi masa kini. Lalu ini gambar apa? Kereta. Ini termasuk alat transportasi masa kini. Ini untuk kelas 4. Ya, kelas 4 sekarang dilanjutkan dengan mengerjakan soal ini secara berkelompok. Ya, silakan kelas 4. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran untuk kelas 5. Perhatikan anak-anak kelas 5. Anak-anak kelas 5 kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada beberapa sifat cahaya. Yang pertama, cahaya bisa menembus kelas 5
ketiga. Cahaya bisa diuraikan. Lalu yang berikut, cahaya bisa dibiaskan. Lalu cahaya dapat merambat lurus. Coba perhatikan anak-anak. Cahaya bisa menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang bisa ditembus dengan mudah oleh adanya cahaya. Contoh benda bening yang ada di sekitar kita antara lain kaca, mika, plastik bening, botol bening, dan air jernih. Coba perhatikan gambarnya. Jadi cahaya bisa menembus benda bening. Itu adalah gambar gelas yang berisi air. Lalu cahayanya ditaruh di sebelah, maka cahaya itu bisa menembus. Jadi cahaya itu kita bisa lihat berada di sebelah gelas. Lalu yang berikutnya, cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan, ini gambar apa? Cermin ini. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan merupakan proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang memang terkena oleh cahaya. Jadi ketika kita berdiri di depan cermin, cahaya itu dia akan memantulkan kembali benda yang terkena cahaya sehingga wajah kita itu bisa tampil di depan cermin. Yang berikut, cahaya bisa diuraikan. Coba perhatikan, ini dia seperti ada gambar pelangi. Anak-anak, ya. Istilah lain dari penguraian cahaya ini dinamakan dengan dispersi cahaya. Peristiwa dispersi cahaya secara alami benar-benar terjadi, merupakan peristiwa dari terbentuknya pelangi. Lalu yang berikutnya adalah cahaya bisa dibiaskan. Pembiasan cahaya bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam peristiwa. Contoh yang pertama, dasar air yang jernih akan terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. Padahal dia dalam, tetapi karena adanya cahaya yang membiaskan, jadi kita melihat ke dalam air itu seolah-olah dangkal. Lalu yang berikutnya, cahaya merambat lurus. Coba perhatikan, itu adalah contoh gambar cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat dengan lurus jika dia melewati satu medium perantara saja. Dari itu adalah kelas 5 sifat-sifat cahaya. Ya. 5 juga kita akan berdiskusi. Ya, kelas 5. Silakan kerjakan secara berkelompok, sebentar akan dipresentasikan di depan. Itu ada kelas 5. Sementara kelas 5 mengerjakan tugas kelompoknya, kelas 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1 silakan. Silakan. Jangan
Terima kasih Putri sudah membacakan hasilnya. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi jawabannya adalah benar semua. Terima kasih sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan untuk kelas 4. Yang berikutnya adalah kelas 5. Kelas 5, apakah sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Ya. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Erwan, silakan. Atas kesempatan yang diberikan, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok membuat percobaan sederhana dari salah satu sifat cahaya. Kami membuat percobaan sederhana tentang cahaya merambat lurus. Langkah kerja 1. Buangi bagian tengah ketika karton tersebut tambahkan dengan Terima kasih Erwan sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Erwan. Ya, sekarang giliran kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasilnya. Dilon, silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok membuat percobaan sederhana dari sifat cahaya. Kami membuat sederhana tentang cahaya merambat lurus. Lubangi bagian tengah ketika karton tersebut letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan hebat gerakan kami coba ke setiap lubang menjadi sejajar. Hasil kerja yang Ya, terima kasih untuk Dilon atas hasil presentasi kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk Dilon. Jadi, hasil presentasi daripada kelompok 1 dan kelompok 2 kelas 5 sudah benar. Hasilnya sangat bagus. Jadi, anak-anak benar-benar sudah memperhatikan pelajaran dengan baik hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Dari kelas 4 tadi kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Mulai dari teknologi produksi pada masa lalu dan masa kini. Lalu alat komunikasi masa lalu dan masa kini. Lalu alat transportasi pada masa lalu dan masa kini. Anak-anak tadi sudah mempresentasikan hasilnya dan hasilnya sudah sangat bagus. Kelas 4. Lalu yang kelas 5 tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya yang terdiri dari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya bisa menembus benda bening, cahaya dapat diuraikan, dan seterusnya. Jadi pelajaran kali ini kita sudah